Polis menahan lelaki warga asing kerana didapati mematahkan pengilap cermin beberapa kenderaan milik orang awam yang diparkir di Terminal Bas Batu Pahat pada 20 Oktober. Warga Indonesia yang mematahkan pengilap cermin kenderaan milik orang awam sebelum videonya tular minggu lalu dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Batu Pahat pada Rabu atas 3 pertuduhan termasuk memiliki pisau lipat. Dua orang TKI inisial H dan S mengalami gangguan jiwa setelah kembali dari Malaysia 5 tahun yang lalu. 2 tahun lalu saya masih manen di Malaysia, manen sawit PT di Malaysia. Sekarang alhamdulillah bisa manen sawit di kebun sendiri ya. 10 tahun duduk dekat Malaysia kan? Ya mas. Kira-kira lebih enak di Malaysia atau di Indonesia? Kalau mas tanya gitu nggak boleh mas. Yang enaknya itu di Malaysia mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video ini buat malu lagi geng. Warga Indonesia di Malaysia buat ulah mematahkan cermin kereta orang awam geng. Dan banyak berita-berita lainnya ya geng ya, yang melakukan jenayah, yang melakukan inilah. Dan ada juga yang akan Ikinya reaction ini geng ya. Balik dari Malaysia terus dia gak waras, gila kayak gitu lah istilahnya ya geng ya. Nah, gak usah salahkan Malaysia, gak usah salahkan negara Malaysia, salahkanlah orang-orang ini. Kenapa berbuat seperti itu? Coba mereka bekerja dengan elok, tidak main judi, tidak main ini, tidak main itu, tidak mabuk-mabukan di negara orang, bekerja dengan elok, dengan baik. Kayak gitu ya kayaknya. Mestinya tak akan jadi konslet, jadi gak waras seperti ini. Pasti ada penyebabnya. Kenapa warga asing Indonesia ini melakukan hal ini, geng? Ini buat malu sekali, geng. Waduh, ini negara orang kayak gitu. Kalau mental kalian aman, merantaulah. Kalau tidak aman, di rumah saja kayak gitu ya, geng. Jangan tebarkan aib di negara orang. Kayak gitu, malu sendiri negara kita sendiri. Yang kena dampaknya apa? Orang-orang Indonesia yang berada di Malaysia ini, geng. Kayak gitu. Oke, geng, tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa? Jom kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng. Sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda silahkan komen di bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go! Seorang buruh binaan warga Indonesia dijatuhi hukuman penjara 10 bulan dan denda RM10,000 oleh Mahkamah Session di Balik Pulau pada Jumaat atas kesalahan memiliki dan menggunakan kad pemastaan tetap MyPR palsu sejak 23 tahun lalu. Hakim menjatuhkan hukuman itu terhadap Suardi 49 tahun bermula tarikh tertuduh ditangkap pada Khamis selepas dia membuat pengakuan bersalah. Mengikut pertuduhan, tertuduh didapati dengan sengaja memiliki dan menggunakan kad MyPR palsu milik seorang lelaki warga Indonesia lain berusia 64 tahun. Tertuduh didakwa melakukan kesalahan mengikut Peraturan 25/1I Peraturan Pendaftaran Negara 1990. Ketika prosiding, Muhammad Samsul Arifin memaklumkan tertuduh mengaku membeli MyPR palsu itu daripada rakannya di Kuala Lumpur pada 2000 bertujuan mendapatkan kad pengakuan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia untuk bekerja sebagai buruh binaan. Polis menahan lelaki warga asing kerana didapati mematahkan pengilap cermin beberapa kenderaan milik orang awam yang diparkir di Terminal Bas Batu Pahat pada 20 Oktober. Ketua Polis Daerah Batu Pahat, Asisten Komisioner Syahrul Anwar Musyah dan Abdullah Sani berkata, suspek berusia 25 tahun ditahan selepas perbuatannya tular di media sosial. Beliau berkata siasatan polis berdasarkan rakaman video terbabit mendapati kejadian itu berlaku pada jam 3.30 petang. Syahrul Anwar berkata 3 kertas siasatan dibuka membabitkan Seksyen 427 Kanun Kesesaan kerana khianat serta Seksyen 6/1 Akta Bahan Kakisan Letupan dan Senjata Berbahaya 1958. Selain itu, Syahrul Anwar berkata siasatan juga dijalankan mengikut Seksyen 6/1 Akta Immigration 1959 Palang 63 kerana tinggal di negara ini tanpa dokumen sah.
Warga Indonesia yang mematahkan pengilap cermin kenderaan milik orang awam sebelum videonya tular minggu lalu dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Batu Pahat pada Rabu atas 3 pertuduhan termasuk memiliki pisau lipat. Ramadhani, 25 tahun yang berasal dari Lombok dan penganggur, bagaimanapun mengaku bersalah terhadap ketiga-tiga pertuduhan selepas dibaca oleh jurubahasa di hadapan Magistrate Nur Asidah Irrahman. Mengikut pertuduhan pertama, dia didakwa dengan sengaja melakukan khianat dengan mematahkan pengilap cermin belakang milik wanita berusia 36 tahun pada 20 Oktober lalu. Pertuduhan kedua, dia didapati memasuki negara ini tanpa pas atau permit sah di sebuah gedung pakaian Jalan Soga, Batu Pahat, 2.50 petang. Mahkamah kemudian menjatuhkan hukuman denda RM1,000 bagi pertuduhan pertama, manakala pertuduhan kedua RM8,000, selain memerintahkannya menjalani hukuman penjara 15 bulan jika gagal membayarnya. Sementara itu, untuk pertuduhan ketiga, dia didapati memiliki senjata berjadual iaitu sebilah pisau lipat berukuran 19 cm dengan kejadian berlaku pada waktu, tempat dan tarikh yang sama. Dua orang TKI inisial H dan S mengalami gangguan jiwa setelah kembali dari Malaysia 5 tahun yang lalu. Kok bisa ya? Dikutip dari Kompas.com, Kamis 17 Oktober 2024, dua mantan TKI itu berasal dari Kampung Bendungan, Desa Bantarsari, Kecamatan Pabuaran, Sukabumi, Jawa Barat. Mereka diketahui bersaudara. Rahmat, kakak ipar mereka, menjelaskan awal mula keduanya mengalami gangguan jiwa bukan karena penyebab yang sama. H diketahui pulang lebih awal dari S setelah mengalami insiden kecelakaan dengan sapi. Sementara kakaknya menyusul dalam kondisi yang telah terganggu. Saat ini, dua bersaudara tersebut dikurung di tempat sempit layaknya kandang kambing berukuran 2 x 1 meter. Berdasarkan penjelasan Rahmat, hal tersebut dilakukan karena adik iparnya itu cukup meresahkan warga. Sebelumnya, keluarga telah melakukan berbagai upaya untuk mengobati H dan S. Mereka diberi obat rutin oleh dokter agar bisa lebih tenang. Waduh, parah geng ya, membuat malu sekali geng, kayak gitu geng. Kenapa geng? Udah gak ada dokumen, mematahkan ini, dibilang ini agak short, agak sengit ya geng ya, kemasukan air nih geng, kayak gini. Motif dia tuh apa melakukan hal seperti itu? Tapi kalau dibilang gak waras, apa penyebabnya kok bisa gak waras? Apakah dia ingin balik terus gak ada uang melakukan hal ini? Bukannya malah cepat ya, malah tambah lambat. Lihat, dendanya sampai RM2.000 sampai RM8.000 kayak gitu. Dan kalau tidak didenda itu 15 bulan di penjara, geng. Bayangkan, lebih baik kita bekerja 15 bulan tuh, geng. Kayak gitu. Kalau ingin pulang lah. Tapi kayaknya ini orang ada kelainan jiwa juga ya, geng ya. Kayak gitu ya, geng ya. Kenapa? Penyebabnya pasti ada. Apakah dia sudah jatuh cinta kepada TKW Indonesia yang berada di Malaysia, tapi TKW itu memilih ke abang-abang Bangla, terus cintanya ditolak, kalah saing kayak gitu, tuh sakit hati kayak gitu. Mungkin bisa terjadi juga. Ini teori daripada ikinya saja ya, geng, berandai-andai kayak gitu ya, geng. Karena pengalamannya ada juga ikinya seperti itu, geng. Dan kalau kok bisa tadi dua orang Indonesia balik dari dari Malaysia kok sampai tidak waras? Yaitu jangan salahkan Malaysia, salahkan juga orangnya. Kenapa? Ya mungkin di Malaysia dia terlalu banyak minum-minuman dan lain sebagainya, kayak main Toto Magnum kuda, kan seperti itu bisa juga terjadi, tidak mendapatkan hasil sampai balik kampung, ya mungkinnya terpikir-pikir kena mental kayak dal. Oke geng, mohon maaf ya geng ya, karena banyak bunyi petasan geng, soalnya hari ini adalah hari Deepawali, selamat yang merayakannya. Oke geng, ikinya akan merekam sebuah video, ini pengalaman juga orang Indonesia yang bekerja di Malaysia. Dari pertamanya nggak punya apa-apa, pertamanya dia bekerja di kebun sawit. Dari pertamanya tidak memiliki apa-apa sampai memiliki kebun sendiri di Indonesia, geng. Waduh, seperti apa sih videonya? Jom kita simak bersama-sama. 10 tahun duduk dekat Malaysia kan? Ya mas. Kira-kira lebih enak di Malaysia atau di Indonesia? Kalau mas tanya gitu nggak boleh mas. Yang enaknya itu di Malaysia mas. Oh, enaknya di Malaysia ya? Enaknya di Malaysia mas. Enak karena apa di Malaysia? Karena gini ya mas ya. Di Malaysia ini kitanya itu ada pekerjaan mas. Terus? Jadi pengangguran dekat Indonesia mas. Terus? Di Malaysia enak karena apa? Kita kerja, makan pun nasi putih terus menerus. Nasi, ayam,
kambing, sapi, babi, semuanya ada mas. Kalau di Indonesia? Indonesia mas, jangan cakap mas. Agak susah mas hidup itu mas. Semua Indonesia itu kebanyakan itu koruptor dalam korupsi mas. Ayo. 2 tahun lalu saya masih manen di Malaysia, manen sawit PT di Malaysia. Sekarang alhamdulillah bisa manen sawit di kebun sendiri ya. Wah, bisa kira-kira kayak gitu ya mas ya. Oh iya. Ini oleh seperti ya. Ini yang kerja betul-betul kerja ngumpulin uang balik beli kebun. Tapi abang ini ya sudah sukses kayak itu ya geng ya. Memang beda geng rasanya, manen sawit punya orang sama punya sendiri. Capeknya nggak terasa kalau kita punya sendiri dipanen. Jadi buat semuanya yang merantau yang masih kerja sawit di PT ataupun punya orang, tetap semangat. Jangan mau jadi pesuruhnya orang terus, tapi usahakan biar kita punya kebun sendiri, oke? Kenapa ringgit makin kukuh? Dan bukan setakat kuat lawan US dollar, tetapi kuat mana yang selalu hina-hina Malaysia tu? Cuba tengok video ni. Yang cakap duit ringgit jatuh lah. Malaysia makin miskin lah. Malaysia berhutang besar sana sini lah. Orang Malaysia malas-malas lah. Mana orang yang suruh kita orang balik tu? Boy. Sebab tu lah guys, masa ni lah kita orang kena kerja dekat luar negara. Kerja keras. Sebab ringgit tengah naik. Sangat penting buat kita orang. Dan masa ni lah kena kumpul duit. Tengok tu. Siap pakai baju Malaysia. Bukan nak jadi penjilat. Tapi ialah dekat negara orang kan, kita kena behave lah. So, I'm begging you, jangan samakan kita orang yang tinggal di sini dengan orang yang tak pernah sama sekali keluar dari negara sendiri. Yang cuma tahu menyebarkan berita-berita palsu, berita-berita yang tak betul. Yang jenis melaga-lagakan orang lain. Bagi kita orang, tak ada guna. Tak ada faedah pun untuk kita orang buat macam tu. Benar. Tak ada kebaikan, tak ada keuntungan untuk kita orang. Kita orang dapat apa? Dah lah kita orang menumpang dekat negara orang. Lepas tu nak buat kekecohan pula dekat negara orang. Dapat apa? Kita orang pun berfikiran waras. Kita pun berotak dan berakal. Kita orang tahu mana yang baik, mana yang tak baik. So, that's it. I hope you guys tidak pukul sama rata. Sebab bukan semua orang sama. Okay? Satu Malaysia lagi. Nah, kalian boleh contoh orang-orang yang seperti ini. Berpikiran waras, berpikiran cerdas, dan berpikiran jernih, geng. Kayak gitu ya, geng ya. Jangan berpikiran, kayak meludah ke atas kayak gitu ya, geng ya. Nanti kena muka sendiri kayak gitu ya, geng ya. Kita merantau ataupun jauh-jauh bekerja ke Malaysia itu, ataupun dari rumah itu niatnya apa, untuk cari apa, kayak gitu. Jangan seperti yang di awal video, yang di pertama video itu, geng, kayak gitu ya. Wah, memalukan sekali untuk bangsa dan negara kita, geng, kayak gitu. Itu ya yang membuat memalukan negara kita sendiri, kayak gitu ya, geng, ya. Dan kita bukan menjilat ataupun apa, tapi cuma menasehati supaya tak akan terjadi kepada rekan-rekan kita yang ingin bekerja ataupun yang udah duduk di Malaysia. Itu perlu kalian pahami. Makanya tonton video itu sampai akhir, biar kalian tidak masuk air duluan, biar kalian masuk pikiran duluan, ataupun masuk nasihat kayak gitu, daripada orang yang yang jiwanya udah waras kayak gitu ya, geng. Ya, lihat seperti tadi Abang Jim sukses di Malaysia kayak gitu ya. Yang pertamanya dia manen sawit di Malaysia, sekarang malah bisa beli kebun di Indonesia. Ya, akhirnya paham juga. Setiap manusia memang memiliki berbeda takdir. Namun apa kita akan sama seperti orang lain? Kita tidak mau bangkit, apakah kita tidak mau berusaha seperti orang lain? Tentunya kita mau juga, kan, geng, seperti mereka-mereka ini. Makanya dari situ marilah kita saling
mensupport, saling mengingatkan kayak gitu ya. Bukannya iki merendahkan TKI, TKW ataupun merendahkan bangsa negara Indonesia, bukan. Namun ikinya yang inginkan itu supaya tak terjadi seperti ini kayak gitu ya, geng ya. Banyak daripada juga orang Indonesia yang berada di Malaysia ini udah kemakan konten-konten kebencian daripada orang Indonesia yang tidak pernah pergi langsung kayak gitu ya, geng ya, yang memandang memukul rata orang Malaysia kayak gitu ya, geng ya. Berpandangan itu jangan sekecil kayak gini, geng. Berpandangan tuh buka mata kayak gini lebar-lebar kayak gitu, biar kalian bisa memandang mana sisi baik, oh ini sisi baik, oh ini sisi buruk, oh ini patut di contoh dan patut ditiru, oh ini tidak patut dicontoh. Sesimpel itu kita hidup, geng, kayak gitu ya, geng ya. Namun sebisanya ikinya kalau mental kalian kuat ataupun kuat kayak gitu, boleh berantau ke mana negara pun kayak gitu. Namun kalau mental kalian masih ecek-ecek, masih lemah kayak gitu, waduh jangan aja, geng ya. Terus masih sifat kalian kata tampurung kalian, SDM kalian masih rendah ataupun lain sebagainya, gak usah merantau, geng. Nanti takutnya memalukan nama baik Indonesia saja di mata dunia, geng. Kayak gitu ya, geng ya. Oke, geng, gak usah berlama-lama. Ikinya mau pamit undur diri dulu. Apa-apa benda silahkan komen dekat bawah. So, ikinya pamit undur diri ya, geng ya. Semoga video ini bermanfaat. Apun tidak ada bermanfaat, silahkan tegur ikinya di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.